Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Hamuati dari kelompok 2. Kak, kamu nggak apa-apa, Kak? Gak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Hadijah Alhusna dari kelompok 2. Halo, nama saya Salubila dari kelompok 2. Halo semuanya, saya Gina Malia Putri dari kelompok 2. Saya Mina Raisa dari kelompok 2. Saya Nabila Safitri dari kelompok 2. Saya Nur Khadijah dari kelompok 2. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi Gajah Palestina, dan wafat pada tahun 204 Hijriah atau 820 Masehi Mesir. Yatim sejak kecil, dibesarkan ibunya di Mekah, hafal Al-Quran sejak kecil, juga hafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik, belajar pada Imam Malik di Madinah, pendiri mazhab Syafi'i, salah satu dari 4 mazhab besar, penyusun usul fikih secara sistematis lewat kitab Ar-Risalah, menulis kitab Al-Um sebagai rujukan fikih. Imam Malik lahir pada tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi di Madinah Al-Munawwarah. Beliau diwafatkan pada tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi di Madinah dan dimakamkan di Jannat Al-Baqi. Peran dan pengembangan Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki, salah satu dari 4 mazhab fikih besar dalam Islam. Beliau mengembangkan ilmu fikih dengan berlandasan pada Al-Quran, Sunnah, amal ahli Madinah, qiyas, dan maslahah mursalah. Karya terkenal Imam Malik adalah Al-Muwatta, kitab hadis dan fikih yang sangat terkenal. Beliau memiliki ribuan hadis Nabi SAW, fatwa sahabat, dan ijtihad beliau. Kitab ini termasuk karya klasik paling penting dalam khazanah Islam. Imam Abu Hanifah bernama lengkap Al-Nu'man bin Tabait, lahir di Kufah tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan wafat di Baghdad tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau seorang ulama besar tabi'in sekaligus pendiri mazhab Hanafi yang dikenal dengan kecerdasannya dan keteguhannya. Beliau belajar fikih kepada Hamad bin Abi Sulaiman serta berguru pada banyak ulama tabi'in. Beliau mengembangkan metode ijtihad dengan mengutamakan Al-Quran, Sunnah, qiyas, dan rayu. Beliau juga menolak jabatan hakim dari penguasa hingga akhirnya dipenjara dan wafat. Sementara murid-muridnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani meneruskan serta menyebarkan mazhabnya yang hingga kini menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam. Biodata Imam Al-Ghazali. Nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Lahir sekitar tahun 1058 Masehi di Tus, Khurasan, sekarang dijuluki dengan Iran. Wafat 19 Desember 1111 Masehi di Tus, Khurasan. Julukan Hujjatul Islam, pembela kebenaran Islam, bidang keilmuan, fikih, teologi, logika, filsafat, dan tasawuf mistisme Islam. Guru-guru terkenal, salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Imam Al-Juwaini, seorang ahli fikih dan teologi terkemuka dari mazhab Syafi'i. Jasa dan kontribusi menyatukan syariat hukum Islam dengan tasawuf spiritualitas. Ia juga berperan
penting dalam mengkritik filsafat Yunani yang masuk ke dalam dunia Islam. Karya-karya terkenal Ihya Ulumuddin, Tahafut al-Falasifah, dan Mishkat al-Anwar. Al-Farabi lahir tahun 872 Masehi di Wasit, Farab, wilayah Transoksiana sekarang menjadi Kazakhstan. Dan Al-Farabi wafat pada tahun 950 Masehi di Damaskus, Suriah. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nasar Muhammad bin Tarhan bin Uzalak Al-Farabi. Julukan Al-Farabi adalah Al-Mu'allim Al-Tani, guru kedua setelah Aristoteles. Bidang keilmuan yang diikutinya yaitu filsafat, logika, musik, matematika, kedokteran, politik, sosiologi. Karya terkenal Al-Farabi ada 3. Yang pertama, Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu kota utama atau negara utama. Yang kedua, Kitab Al-Musika Al-Kabir, yaitu kitab besar tentang musik. Yang terakhir, Risalah fi Al-Akal, yaitu risalah tentang akal. Ibnu Sina adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina, lahir 980 Masehi di Abshanah, wafat 1037 Masehi di Hamadan. Karya terbesar beliau adalah Al-Kanon fi Al-Tif dan Kitab Al-Sif. Beliau diakui sebagai bapak kedokteran modern dalam dunia Islam dan Barat. Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap Abdul Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Lahir pada tahun 27 Mei 1332 Masehi di Tunis, Afrika Utara, dan wafat pada tahun 1406 Masehi di Kairo, Mesir, dan dimakamkan di pemakaman Sufi. Karyanya terdiri dari kitab Muqaddimah, kitab Al-Ikbar, dan kitab Al-Ta'rif bi Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dianggap oleh banyak akademisi sebagai bapak historiografi ilmiah dan bapak ilmu sosiologi, karena metodenya yang analitis dan sistematik dalam mengamati masyarakat dan sejarah. Di dalam Islam sendiri, karya-karyanya terus dibaca, dikaji, dan dijadikan sumber pemikiran untuk memahami isu-isu kontemporer seperti disabilitas negara, korupsi, perubahan sosial, dan hubungan antara kekuasaan dan moralitas. I